Jadi sekarang teman-teman masuk ke topik perancangan. Jadi bagian dari skillnya teknik industri itu desain, merancang. Anda merancang produk, Anda merancang tata letak, Anda merancang apa lagi tuh? Sistem informasi, Anda merancang apa lagi? Banyak yang Anda rancang. Merancang organisasi, ya enggak? Struktur organisasi, budaya organisasi Anda rancang. Merencanakan strategi itu pun bagian dari merancang. Ya. Nah, sekarang Anda merancang jaringan supply chain. Rancangan jaringan supply chain merupakan kegiatan paling penting ya di dalam supply chain management. Manajemen itu kan tadi ada formulasi ya atau planning. Ya di dalamnya ada desain, ada perancangan. Bagian paling penting karena nanti disitulah kinerja atau performance itu akan dihasilkan, ya enggak, dari jaringan supply chain itu. Disebutkan di sini bahwa strategi supply chain ya akan efektif jika jaringannya, konfigurasi dari jaringan ini sesuai, cocok gitu ya. Kita sudah belajar strategi supply chain ya, secara sederhana ada dua jenis, ya enggak? Dua jenis strategi supply chain. Apa itu? Responsif atau responsiveness ya sama aja, dan efisien atau efisiensi. Dan itu terkait dengan karakteristik produk. Yang dua, apa itu karakteristik produk? Fungsional dan inovatif. Implementasi strategi supply chain, berarti yang dua tadi hanya bisa berlangsung secara efektif jika konfigurasi dari networknya, jaringan itu sesuai, cocok ya. Lihat di sini disebutkan lagi, struktur jaringan menentukan supply chain yang responsif atau efisien. Berarti strategi ya enggak? Strateginya mau responsif atau efisien. Contoh di sini dibahas lagi, di sini ada ditulis di situ. Supply chain yang responsif, konfigurasi jaringannya harus ditunjang oleh fasilitas produksi dan gudang yang lebih banyak dan tersebar di berbagai lokasi pemasaran. Anda harus analisis, kok begitu, kenapa? Kenapa harus banyak fasilitas produksi dan gudang yang tersebar di berbagai lokasi pemasaran? Kenapa? Apa hubungannya sama strategi responsif itu? Kenapa seperti ini karakteristik dari struktur jaringannya nih? Kenapa dia punya karakteristik banyak fasilitas produksi dan gudang dan tersebar di berbagai lokasi. Kalau Anda paham strategi responsif, Anda bisa memaklumi, mewajarkan karakteristik dari struktur jaringan seperti ini. Kira-kira kenapa? Supaya permintaan pelanggan bisa cepat terpenuhi, Pak. Kalau gudangnya tersebar di mana-mana gitu. Betul. Sederhana kan? Anda jawabannya, Anda berarti paham apa itu strategi responsif, sehingga bisa menghubungkan, menemukan benang merahnya. Oh, iya ya, kalau responsif berarti dia itu berorientasi kepada bagaimana merespon kebutuhan pelanggan. Harus dekat dengan pelanggan. Oh, berarti wajar dong dia harus bangun banyak fasilitas produksi dan gudang yang dekat dengan pelanggan. Enggak? Mendekati lokasi pemasaran. Ya enggak? Karakteristiknya dari si struktur jaringan yang menggunakan strategi responsif. Kalau yang efisien sebaliknya, sederhana, lihat tuh. Apabila jaringan yang ada relatif tersentralisasi dengan fasilitas yang lebih sedikit. Jadi jaringan supply chain itu tersentralisasi. Kalau yang strateginya efisien. Jadi fasilitas dan gudangnya pun lebih sedikit dan tidak tersebar, alias terpusat atau tersentralisasi, ya enggak? Wajar enggak? Ya, Pak. Kenapa? Kenapa yang strategi efisien seperti itu? Networknya, jaringannya. Coba kalau Anda paham strategi efisien, langsung nyambung nih. Benang merahnya ketemu nih. Oh, dia bangun jaringan dengan fasilitasnya tidak tersebar, cenderung terpusat, jadi jumlahnya sedikit fasilitasnya. Karena apa? Efisien. Apa yang disebut efisien tuh? Apa pengertian efisien?
meminimumkan biaya Pak Iya, di pengeluaran. iya, itu biaya berarti hubungannya sama biaya. Ya, efisien itu terkait dengan penggunaan sumber dayanya. Sumber daya itu macam-macam, manusia, waktu, tenaga, uang, ya, material, segala macam. Efisien itu artinya apa? Hemat, ya, penggunaan sumber daya, hemat. Efektif berarti tercapai tujuan. Bisa nggak efektif tidak efisien? Bisa nggak? Contoh kalau misalkan efektif, suatu perusahaan bisa mencapai tujuannya sih Pak, cuman yang Bapak bilang tadi nggak dengan efisien, yaitu dengan meminimalkan biayanya itu nggak tercapai Pak. Jadi Ya. banyak tenaga yang dikeluarkan gitu Pak, jadi boros. Tapi Iya, tujuannya tetap tercapai. iya begitu. Jadi bisa nggak efisien tapi tidak efektif? Kalau bisa efektif tapi tidak efisien, berarti bisa juga dong efisien tapi tidak efektif. Contohnya gimana? Anda nih mau ke kampus, tujuan Anda ke kampus, ya nggak? Tujuan Anda adalah ke kampus, sampai ke kampus. Oke, sampai ke kampus, tepat waktu, ikut ujian, misalnya. Ya, tidak terlambat. Itu tujuan Anda. Nah, cara Anda ke kampus bisa macam-macam, ya nggak? Iya, Pak. Bisa menggunakan sumber daya apapun. Anda bisa menggunakan sepeda, bisa menggunakan motor, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan kereta, ya nggak? Iya, Pak. Masing-masing menggunakan sumber daya kan, ada uang di situ, ada tenaga, ada waktu, segala macam. Tapi tujuan Anda sama. Tujuannya adalah untuk sampai ke kampus, ikut ujian tidak terlambat gitu kan? Iya, Pak. Nah, kalau ditanya mana yang efisien? Ya tergantung masing-masing, ya enggak? Tergantung masing-masing. Setiap orang beda gitu. Kalau buat saya yang efisien mungkin naik motor. Buat Anda mungkin naik mobil. Ya masing-masing, ibaratnya perusahaan pun beda-beda gitu. Nah, seminimum mungkin kalau dari sisi biaya, kalau kita lihatnya dari sisi biaya, ya Anda lihat dari semua cara tadi itu mana yang paling minimum biayanya, kan gitu ya? Ya kan? Iya, Pak. Mana yang paling kecil biayanya, tapi Anda tetap bisa sampai ke kampus tanpa terlambat ikut ujian. Kan gitu. Ya, bisa nggak Anda efektif tapi tidak efisien? Bisa. Anda bisa naik taksi, ya nggak? Cepat mungkin naik taksi karena supirnya terlatih. Oke, Anda ke tujuan sampai, tapi dengan biayanya lumayan mahal, mungkin bisa 200.000, 100.000 gitu. Jadi efektif tapi tidak efisien. Nah, bisa nggak tidak efisien tapi tidak efektif? Bisa, Anda pilih jalan kaki. Efisien nggak jalan kaki? Efisien. Efisien karena dia nggak ngeluarin duit. Efisien, minimum sekali biayanya. Paling beli aqua 1 supaya nggak, kalau pas haus minum gitu kan, misalnya gitu. Hemat, ya kan? Tapi nggak sampai ke tujuannya, apa? Terlambat mungkin, ya nggak? Ada yang Anda cari yang lebih, Iya, Pak. biayanya lebih murah lagi apa? Mungkin dengan naik Gojek,